Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Aziza, program studi komunikasi dan penyiaran Islam kelas 4A. Oke, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan opini publik dan citra dari suatu perusahaan. Opini publik merupakan terjemahan dari kosakata bahasa Inggris yaitu public opinion yang berarti pendapat umum. Nah, opini itu sendiri merupakan suatu kesimpulan yang ada di dalam pikiran seseorang. Suatu opini yang sudah menetap biasanya disebut dengan sentimen. Apabila dipegang secara teguh, opini ini berubah menjadi suatu keyakinan. Sementara publik berarti masyarakat luas. Nah, ada beberapa pengertian menurut para ahli tentang opini publik. Yang pertama, opini publik menurut William Abegg. Jadi, menurut William Abegg, opini publik ini tuh adalah suatu jumlah dari pendapat yang diperoleh melalui perdebatan. Selanjutnya yaitu Emery Burgess. Nah, menurut Emery Burgess, yaitu mendefinisikan bahwa opini publik adalah sebagai hasil daripada pengintegrasian pendapat berdasarkan diskusi yang dilakukan di dalam masyarakat demokratis. Sedangkan Fraser Nur, yaitu proses pembentukan opini publik berasal dari opini-opini individu yang diungkapkan oleh para anggota sebuah kelompok, di mana pandangannya bergantung pada pengaruh-pengaruh yang dilancarkan oleh kelompok tertentu. Kemudian ada ciri-ciri daripada opini publik itu sendiri. Yang pertama yaitu ada isi, arah, dan intensitas tentang opini publik. Jadi ciri ini tuh berkaitan oleh opini publik terhadap tokoh publik, politik partai, dan pemimpin-pemimpin yang menduduki jabatan di publik. Kemudian yang kedua yaitu kontroversi menandai opini publik. Artinya sesuatu yang tidak disetujui oleh semua rakyat. Kemudian yang ketiga yaitu opini publik memiliki volume berdasarkan kenyataan bahwa kontroversi ini menyentuh semua orang yang Yang ketiga yaitu opini publik memiliki volume berdasarkan kenyataan bahwa kontroversi ini menyentuh semua orang yang merasakan konsekuensi langsung dan tidak langsung. Kemudian menurut Selkel dalam Sumirat dan Ardianto pada tahun 2004, yaitu menerangkan bahwa sikap didasarkan pada jumlah karakteristik antara lain individu secara fisik, emosional, sesuatu individu termasuk kondisi, usia, dan status sosial. Kemudian yang kedua yaitu culture. Jadi lingkungan dan gaya hidup dalam area geografis tertentu, misalnya orang Jepang berbeda dengan orang Amerika atau bahkan orang desa yang ada di Amerika. Yang ketiga yaitu pendidikan tingkat dan kualitas pendidikan seseorang. Yang keempat yaitu tingkat sosial pada posisi di dalam masyarakat, perubahan sosial yang dimiliki individu, ras, etnik. Nomor 4 Kak. Yang keempat yaitu tingkat sosial posisi di dalam masyarakat, perubahan status sosial yang dimiliki individu, ras, asal etnik, atau suku. Kemudian yaitu sasaran opini publik. Yang pertama, opini publik ini sebagai kekuatan politik merupakan salah satu format efek dari proses komunikasi politik dengan perspektif mekanistik, terutama melalui saluran media massa. Opini publik ini tuh terdapat pada khalayak politik yang menjadi sasaran daripada komunikasi politik. Khalayak politik adalah mereka yang sadar untuk terus mengikuti dinamika persoalan politik dan mengambil sikap pendapat dari pandangannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang citra dari suatu perusahaan. Terlebih dahulu definisi daripada citra perusahaan. Citra perusahaan ini adalah kesan, perasaan, gambaran, atau persepsi publik atau konsumen terhadap organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan nama bisnis, arsitektur, variasi dan produk, tradisi, ideologi, dan kualitas yang sengaja diciptakan sebagai cerminan dari identitas suatu organisasi atau suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu citra perusahaan juga bisa dikatakan sebagai campuran dari aspek fungsional dan emosional, yaitu pengalaman terdahulu antara konsumen dengan perusahaan. Citra perusahaan juga diperlukan untuk mempengaruhi pikiran pelanggan melalui kombinasi dari periklanan, humas,
berbagai pengalaman aktual selama menggunakan barang dan jasa.